Shalom, berjumpa kembali dengan saya, Handoko Suryanto. Kali ini kita setelah memperingati hari Paskah, akan belajar sesuatu tentang kebangkitannya yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Ayat yang ke-6, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain yang sudah tergulung. Di sini ada satu peristiwa yang benar-benar mengagetkan para murid-muridnya pada waktu itu. Karena sekalipun Tuhan Yesus sudah berjanji kepada mereka bahwa nanti Tuhan akan bangkit pada hari yang ketiga, mereka masih tidak mengerti. Orang Semarang bilang mereka nggak ngeh, nggak dom, tidak tahu. Nah, pada waktu itu murid-murid tidak ingat akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Sehingga pada saat Tuhan Yesus mati, pikiran mereka bahwa Yesus itu sama seperti orang-orang biasa, sama seperti manusia pada umumnya, dan mereka telah lupa akan apa yang Tuhan Yesus katakan dan janjikan. "Rubuhkan bait Allah ini, dan dalam waktu 3 hari aku akan membangunnya kembali." Bagaimana itu mungkin? Dan sebenarnya Tuhan Yesus tidak membicarakan tentang bait Allah yang dibangun lama sekali oleh orang lain, tetapi dia membicarakan tentang dirinya sendiri. Tatkala ia mati, maka pada hari yang ketiga dia akan mengalahkan maut dan dia bangkit dari antara orang mati. Nah, pada waktu itu, murid-murid khususnya adalah Maria Magdalena, dikatakan ayat yang pertama, Magdalena pergi ke kubur, lalu melihat bahwa batu itu telah diambil. Wow, batu besar itu untuk menutup lubang gua. Karena pada waktu itu kubur itu bukan seperti kubur sekarang ini di mana itu tanah kemudian digali dan orang dimasukkan ke dalamnya, bukan seperti itu. Tapi orang itu jasad orang yang sudah meninggal itu ditaruh di dalam kubur. Kuburnya adalah sebuah gua dan kemudian di mulut gua itu ditutup dengan batu besar. Nah, pada waktu itu tentunya Maria Magdalena ini bingung. Loh, kok batu besarnya sudah tidak ada? Tentunya ini ada orang yang sudah menggulingkan batu besar itu. Dan kemudian dia cepat-cepat berlari untuk mendapatkan Simon Petrus. Dan Simon Petrus pun merespon apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena, berlari bersama dengan murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yaitu Yohanes. Dan ternyata di sini Yohanes lebih dahulu, lebih cepat larinya, dan sampai lebih dahulu di gua itu. Tetapi dia tidak berani masuk, hanya melihat dari luar, terlihat kain kapan tergeletak di tanah. Dan pada waktu itu, setelah beberapa saat, kemudian Petrus datang juga, dan dia masuk ke dalamnya. Persis seperti yang dilihat oleh Yohanes, dia melihat kain kapan, kain kapan itu sudah tergeletak di tanah. Tetapi dia melihat kain peluh itu tergulung rapi di sisi, di sebelah. Tidak ditaruh di tanah, tapi tergulung rapi dan ada di sebelah kepala daripada Tuhan Yesus.
Mungkin kalau kita hari-hari ini mendengar banyak renungan, khotbah tentang kebangkitan Tuhan Yesus, itu banyak sekali diulas mengenai darah Yesus. Bagaimana darah Yesus mengerjakan hal-hal yang luar biasa buat kita. That is good, ya. Itu bagus. Saya juga berkhotbah tentang hal itu. Tetapi kali ini saya ingin mengupas sedikit mengenai kain peluh yang tergulung rapi di samping daripada kepala Tuhan Yesus. Nah, di sini saya membaca sebuah artikel di mana kebiasaan orang Ibrani, tentunya kalau kita orang mengerti kebudayaan atau kebiasaan orang Ibrani, orang Yahudi, maka pada waktu itu kita akan tahu apa maksudnya kok itu tergulung. Kain peluh itu kenapa tergulung? Tidak dilempar begitu aja, sudah ditaruh di bawah aja, sudah selesai kan? Kenapa demikian? Nah, ini ada kaitannya dengan tradisi, dengan kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu. Nah, kita harus tahu bahwa pada saat yang dahulu itu, ketika ada seorang tuan sedang makan, maka pelayannya akan menyiapkan segala sesuatu di meja. Umpamanya ini adalah meja makan, maka semua piringnya, apanya, semua disiapkan. Semua makanan, semua disiapkan. Dan setelah itu, maka pelayan akan berdiri jauh-jauh dengan tetap berawas-awas dan waspada melihat apa yang sedang terjadi. Sampai tuannya makan dengan lahapnya. Dan setelah selesai, kemudian dia akan mengambil lap atau serbet atau kain yang dipakai untuk mengusap. Dia akan mengusap jari-jarinya. Karena makan begitu ya, jari-jarinya dilap. Kemudian setelah dicuci dan dia lap tangannya, jari-jarinya. Kemudian mulutnya di sini, dan kalau sudah selesai, dia akan berdiri dan dia akan melemparkan serbetnya atau kain yang dipakai untuk mengusap ini ke atas meja. Pada saat itulah, maka pelayan akan cepat-cepat bergegas untuk apa? Untuk membereskan meja makan tersebut. Tetapi, kalau tuan ini belum selesai, dan dia mengambil kain yang biasa dipakai untuk membersihkan mulut dan tangannya itu, kemudian dia melipatnya dengan rapi dan ditaruh di samping atau di sebelah daripada piring itu tandanya bahwa tuan ini belum selesai dan dia akan kembali lagi ke meja makan itu untuk melanjutkan makannya dia. Maka si pelayan itu tidak akan berani menyentuh daripada semua apa yang ada di atas meja itu. Kenapa? Karena tuannya akan kembali. Dari mana ia tahu? Karena ada kain lap serbet yang digulung rapi, ditaruh di sebelah daripada piringnya. Nah, saya melihat bahwa di sini ada kejadian yang mirip dengan itu. Kalau kita lihat, maka di sini ia melihat kain kapan, ayat yang ke-6, tergeletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat dengan kain kapan yang di bawah tadi. Tidak. Tetapi agak ke samping di tempat yang lain yang sudah tergulung. Di samping dan sudah tergulung, rapi. Apakah artinya daripada semuanya itu? Saya percaya Tuhan Yesus ingin mengatakan, I'll be back. Aku akan kembali. Aku akan segera kembali. Kita akan baca beberapa ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat 1 sampai dengan yang ke-3, dan kita akan selesai. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya ke tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Lihat di sini, Tuhan Yesus mengatakan, sebelum Tuhan Yesus ini di pasal 14 ya,
pasal 14. Sedangkan yang kita pelajari tadi tentang kain peluh itu di pasal 20. Ya, jadi menjelang kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus sudah ngomong sama murid-muridnya bahwa dia akan pergi kemana? Ke rumah Bapa. Untuk apa? Menyediakan tempat. Buat siapa? Buat saudara dan buat saya. Dan dia katakan, pada saat semuanya sudah selesai, Tuhan Yesus mengatakan, I'll be back. Karena di tempat di mana aku berada, engkau pun akan berada bersama. Jadi Tuhan Yesus akan menjemput kita. Untuk apa? Untuk membawa kita. Untuk menempati rumah baru yang Tuhan sediakan. Di sini saya percaya, ketika kain peluh itu ditaruh di sampingnya, dikulung dengan rapi, dia ingin mengatakan kepada murid-muridnya, aku akan segera kembali. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih, pada saat kita memperingati hari Paskah, kita teringat akan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Ingat pula apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus, bahwa Dia akan kembali. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya dibawa ke rumah Bapa. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.